Sebagai umat muslim, kita tahu bahwa ada 6 rukun iman yang harus diyakini, dan salah satunya adalah percaya kepada takdir Allah. Tetapi, apakah kita sudah benar dalam mengartikan takdir, dan bagaimana menyikapinya dengan benar? Takdir dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu mubrom dan mu'allak. Pengertian keduanya memiliki sedikit perbedaan. Mubrom yaitu takdir yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa diubah. Contohnya kelahiran seseorang, jenis kelamin, kematian, dan sebagainya. Sedangkan Mu'allak. adalah ketentuan Allah yang bisa diubah tergantung bagaimana manusia bersikap dan usaha-usaha apa saja yang telah dia lakukan. Nah, oleh sebab itu, mengartikan bahwa semua takdir di kehidupan kita bersifat kekal atau final adalah kesalahan besar. Kita harus ingat bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sudah pasti Allah tidak akan diam jika hambanya selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Tahu pengertiannya aja nggak cukup. Untuk menyempurnakan kepercayaan kita kepada Allah, juga harus diiringi dengan cara yang tepat dalam menyikapi sebuah takdir, especially if that's not what we really want. Berikut adalah cara-cara terbaik dalam menyikapi takdir Allah. Yang pertama, tidak menyalahkan kehendak Allah. Seringkali setiap mendapatkan kegagalan, kita suka menuduh Allah Tuhan yang tidak maha penyayang, atau tidak mau mengabulkan apa yang kita inginkan, atau berpikir bahwa Allah tidak mendengar doa kita, dan lain-lain. Pemikiran ini tanpa kita sadari sebenarnya bisa mengakibatkan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah pasti memiliki alasan atas apa yang kita dapatkan, aka kenapa kadang mengabulkan doa kita, kadang enggak. Simpelnya adalah bisa jadi Allah telah merencanakan hal lain yang lebih baik dari yang kita rencanakan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Yang kedua, introspeksi diri. Suatu hal yang kita terima tentu ada sebab dan akibat. Everything happens because of a reason. Saat takdir Allah berupa kegagalan atau kesedihan datang, tentu bukan semata-mata tanpa alasan. Tapi bisa jadi semua yang terjadi merupakan hasil perbuatan diri sendiri, baik secara sadar maupun tidak kita sadari. Tetap berpikir tenang dan merenungi apa yang telah diperbuat adalah langkah terbaik agar bisa mengoreksi diri. Kalau Agim pernah bilang, seseorang gagal ujian bukan karena soal ujiannya, tapi karena salah menyikapi ujiannya. Jadi, kalau kita ditimpa musibah, sebagai contoh, kalau lamaran kita ditolak oleh seseorang yang udah kita incar dari lama, boleh jadi itu pertanda bahwa Allah telah mengabulkan doa kita di mana kita sebelumnya pernah meminta untuk diberikan jodoh yang terbaik. Jadi, Allah tahu si dia itu bukan yang terbaik untuk si yang malang ini. Ada hadisnya, saya bacakan pakai bahasa negara tetangga ya, bahasa Malaysia. Daripada Syuhaib radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amat menakjubkan urusan seorang mukmin karena setiap urusannya adalah baik dan itu tidak akan berlaku kepada seseorang pun kecuali kepada seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Jika dia mendapat sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya juga. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2999. Yang ketiga, tidak putus bersyukur. Setiap apa yang diinginkan tidak tercapai memang bisa membuat kecewa. Tapi rasa kecewa yang terus-menerus hanya akan menyakiti diri sendiri. Bersyukur adalah kunci ketenangan hati. Bisa aja Allah menentukan ketentuan yang berbeda dari harapan kita, karena dia ingin menyelamatkan kita dari bahaya. Jadi bersyukur juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita akan setiap takdir yang telah Allah tetapkan. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, harus semakin kuat berikhtiar. Perlu diingat bahwa Allah bisa mengubah takdir jika manusia tetap berusaha dengan sungguh-sungguh dan ikhlas.
Seringkali kita terlarut dalam kekecewaan atau rasa sedih atas apa yang kita dapatkan sehingga membuat kita jadi malas. Seakan segala yang telah diusahakan hanya akan sia-sia. Padahal nggak ada alasan untuk bermalas-malasan. Karena Allah tidak akan pernah diam atas usaha yang dilakukan oleh hambanya. Maka, niatkanlah setiap ikhtiar kita dalam mengejar sesuatu, entah itu usaha dalam mencari pekerjaan, atau usaha dalam mengejar jabatan yang lebih tinggi, niatkan semuanya untuk mendapatkan ridho Allah. Ingin dapat lebih bermanfaat, menebar kebaikan, dan kalau ada unsur finansialnya, niatkan agar dapat lebih banyak berbagi dengan keluarga, orang tua, dan sesama. Yang terakhir, nomor 5, percaya bahwa Allah adalah the best planner. Percayalah bahwa Allah itu adil. Sesuatu yang terjadi pada diri kita bukan sebuah kutukan, melainkan sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Selalu positive thinking akan keputusan atau takdir yang ditetapkan Allah akan selalu membuat hati menjadi tenang dan bisa segera bangkit dan merubah keadaan. Sekarang kita udah tahu apa itu takdir dan bagaimana cara menyikapinya. Semoga keimanan kita sebagai seorang muslim bisa lebih sempurna dengan cara yang lebih bijak dalam menyikapi segala takdir Allah dan istiqomah dalam menjalaninya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.